Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Astuti dengan NIM 125230051. Di sini, saya akan menjelaskan tentang rangkuman yang saya buat dari buku putih Reforma Agraria. Pengertian reforma agraria sendiri adalah penataan ulang struktur kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria, terutama tanah, untuk kepentingan rakyat kecil, petani, buruh tani, dan masyarakat yang tidak memiliki tanah. Selanjutnya adalah latar belakang buku putih Reforma Agraria. Ini dibuat sebagai respon atas ketimpangan tanah dan konflik agraria yang belum terselesaikan, sekaligus untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemandirian bangsa. Konflik agraria di Indonesia, salah satunya adalah tumpang tindih perizinan tanah, klaim masyarakat adat yang tidak diakui oleh negara, lemahnya sistem hukum pertanahan di Indonesia, serta kebijakan sektoral yang kapitalistik. Akibatnya, tanah dan sumber daya alam lebih banyak dikuasai oleh perusahaan besar, sementara petani tidak mempunyai lahan. Tujuan reforma agraria yang pertama adalah mengurangi ketimpangan agraria, yang kedua meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang ketiga menyelesaikan konflik agraria, yang keempat mendorong pemanfaatan tanah, yang kelima menjaga keseimbangan ekologi, dan yang keenam adalah mewujudkan keadilan dalam penguasaan tanah. Ada 5 strategi utama yang digunakan dalam buku putih Reforma Agraria. Yang pertama adalah keadilan, agar tanah atau lahan tidak hanya dikuasai oleh pihak tertentu. Yang kedua adalah kepastian hukum. Setiap orang yang mendapat tanah harus memiliki hak yang sah dan dilindungi oleh undang-undang dengan cara sertifikasi dan pendaftaran tanah. Yang ketiga ada distribusi tanah, yaitu memberikan tanah negara atau tanah terlantar kepada masyarakat yang membutuhkan. Yang keempat adalah partisipasi rakyat, di mana masyarakat khususnya petani dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan tanah. Yang kelima adalah penguatan kelembagaan. Koordinasi dan peran pemerintah harus ditingkatkan agar pelaksanaan berjalan dengan efektif. Manfaat reforma agraria sendiri, yang pertama adalah mengurangi ketimpangan dalam struktur agraria melalui distribusi tanah. Yang kedua adalah menyelesaikan konflik agraria di wilayah Indonesia. Yang ketiga adalah menguatkan basis produksi di pertanian, perkebunan, dan peternakan sehingga meningkatkan pendapatan. Yang keempat adalah menciptakan kemandirian ekonomi dengan memperkuat koperasi rakyat. Yang kelima adalah memulihkan keseimbangan ekologi lewat penata gunaan lahan yang berkelanjutan. Kesimpulannya adalah reforma agraria merupakan kebutuhan mendesak untuk mengatasi ketimpangan struktur agraria, konflik berkepanjangan, dan krisis pedesaan di Indonesia. Upaya ini tidak cukup hanya dengan redistribusi tanah, tetapi harus disertai program penunjang seperti pemberdayaan ekonomi rakyat, penataan produksi, serta perlindungan lingkungan. Keberhasilan reforma agraria bisa tercapai dengan adanya kemauan politik pemerintah, dukungan masyarakat, serta payung hukum yang jelas. Dengan begitu, reforma agraria dapat mencapai keadilan sosial, kemandirian bangsa, dan kesejahteraan rakyat. Oke, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.